Halo semuanya, selamat datang di channel Iban. Dan di video kali ini gue pengen Q&A. By the way, ini mikrofon gue sudah digaransi. Gue nggak tahu apakah masih ada buzzing atau tidak. Ini gue ada satu topik yang menarik. Ada yang nanya di YouTube. Mungkin gue singkat aja karena sebenarnya kerjaan gue tuh masih banyak. Ntar kayak mungkin nyampe rumah gue akan live streaming untuk nemenin kerja kali ya. Gue nggak tahu ntar masih capek atau enggak pas pulang. Jadi pertanyaannya itu adalah dari Kaulina A. Tentang cara ngawas konstruksi interior dong. Diminta kantor buat ngawas juga. Saya desain biasanya. Nggak tahu harus apa yang dicek sebenarnya. Karena untuk teknis pemasangan sebenarnya saya nggak tahu banyak. Please, butuh banget. Nah, ini gue pengen bahas ini kenapa? Karena kebetulan tadi tuh di kantor gue hari ini lagi ada kejadian, ada salah beli barang. Intinya salah beli barang yang sebenarnya nggak ada di BQ. Nah, kebetulan karena si Kaulina ini nanya, kemudian juga di kantor gue lagi ada kejadian tersebut. Jadi kayaknya menurut gue cocok nih kalau misalkan dibahas. Karena sampai profesional pun masih ada kejadian hal-hal seperti ini. Kayak di bagian pengawasan itu kurang. Sebenarnya bukan pengawasan ya. Ini tuh beli-beli barang tuh belum sampai pengawasan. Tapi kan ini salah satu tugas kontraktor juga ya. Jangan sampai yang di BQ itu malah dipesen, yang nggak ada di BQ malah dipesen. Dan juga satu lagi, tadi gue habis ngobrol sama salah satu orang kantor gue, dia tuh cerita bahwa dia tuh udah kerja dari tahun 98, tapi menurut gue cara kerjanya tuh masih banyak salah, masih kurang efisien. Gue nggak tahu menurut dia apakah itu sudah maksimalnya dia atau belum. Tapi kalau misalnya dilihat dari cara kerjanya dia yang sudah kerja dari tahun 98 itu berarti kurang lebih udah 24 tahun bekerja di bidang kontraktor ini, tapi kerjanya masih banyak salah. Itu patut dipertanyakan sih, salah di mananya. Jadi untuk menjawab pertanyaan si Kaulina ini, diminta kantor buat ngawas juga. Nggak tahu harus apa yang dicek sebenarnya. Jadi yang dicek tuh sebenarnya gini Kaulina, kalau misalkan kamu desainer, ini gue nggak tahu ya konteks lu tuh apa di sini. By the way, ini baik banget nyamuknya, gila. Jadi gue harus cepat-cepat, kalau nggak mungkin gue bisa DBD kayaknya. Jadi pertama, kalau misalkan Kaulina ini kamu itu adalah seorang desainer, pertama-tama yang harus kamu ketahui adalah gambar kerja kamu. Gambar kerja kamu harus cek dulu. Jadi sebelum mulai pengawasan, kamu harus tahu gambar kerja kamu itu sudah lengkap. Sudah lengkap misalkan lantainya, kemudian juga dindingnya, dan juga ceiling. Itu 3 poin paling penting, 3 poin paling dasar. Sebenarnya penting, semua penting, cuman ini adalah 3 poin paling mendasar yang kamu bisa cek. Di mana lantai itu misalkan kamu di satu proyek tersebut memegang banyak materialnya itu mungkin ada sampai 5, 6, 7 tipe granit. Nah, pastikan tipe granit tersebut dipasang di ruangan yang benar. Terus juga misalkan granit tersebut ada yang kombinasi, misalkan granit 60-60 punya gue sempat lagi megang proyek tuh, ada granit 60-60 warna abu dan kuning, itu dibagi 2 dan itu dikombinasi. Nah, apakah kombinasinya tersebut sudah benar? Terus dari itu ada juga kombinasi 3 warna abu muda, abu sedang, dan juga abu gelap, itu dikombinasikan juga. Nah, itu kamu cek apakah kombinasi yang dipakai itu sudah benar. Itu lantai yang pertama, yang gampang dulu, paling gampang tuh lantai. Kemudian kedua yang bisa kamu awasi itu adalah partisi itu kamu ngawasin apa? Kamu ngawasin apakah finishingnya sudah benar. Contohnya gini, misalkan finishing partisi itu ada banyak, ada cat tembok, ada wallpaper, ada HPL, kemudian juga misalkan pengen ada toilet, dia dindingnya granit. Nah, itu kamu harus cek apakah tipe tersebut sudah benar dipasang di situ, dan juga apakah ketinggiannya sudah benar. Contoh misalkan kita ambil sini toilet, apakah kamu membeli granit yang tingginya 120. Apakah yang dipasang itu sudah 120 dari lantai, jangan-jangan dipotong pakai bekasan sisaan, atau jangan-jangan yang dipasang malah 60-60, atasnya 60-60 lagi. Itu akan menjadi salah. Kalau misalkan dari gambar kerja kamu udah 120 tinggi dari lantai, atasnya misalnya cat tembok, tetapi dipasang 60-60 ditumpuk, itu menjadi yang salah dari si kontraktor. Nah, itu harus kamu awasi. Kalau misalkan salah, kamu harus lapor ke kontraktor ya, Pak, ini salah, di gambar saya tuh ketinggian granit tile toilet segini, full misalkan, seperti itu.
Kemudian juga misalkan partisi ada yang wallpapernya sampai mana nih? Misalkan ada satu dinding, dia ada wallpaper, mungkin tengahnya ada glass tone, ada mirror, mungkin ada HPL, ada mirror, ada wallpaper, contohnya seperti itu. Kombinasi-kombinasi seperti itu yang harus kamu cek, yang harus kamu awasin untuk dalam pengawasan, sudah benar belum? Terus juga misalkan kamu ada pengen masang wallpapernya itu segaris dengan pintu, misalnya pintu di seberangnya, ini ada pintu seberangan, nah misalkan kamu tarik garis lurus itu adalah batas wallpapernya, kemudian ke kanannya ada HPL, terus setelah HPL sekian senti, ntar ke sana ada wallpaper lagi, contohnya seperti itu. Itu yang kamu harus awasi untuk partisi. Oke? Kemudian berikutnya yang kamu harus awasi juga adalah ceiling. Ini kita baru bicara lantai, partisi, dan juga ceiling. Untuk ceiling itu yang kamu harus awasi adalah tingginya. Apakah tinggi sudah benar? Setelah tingginya, kamu harus awasi adalah curve untuk LED strip. Karena ini kejadian di proyek gue sekarang yang lagi gue tangani, di mana siang ini sekitar jam 3:30, 4, jam 4, gue baru dari sana dan gue ngecek curve-nya ada yang belum dibikin. Mati gak lo? Ini gue kocak, sekaligus konyol, sekaligus bingung, sekaligus sebel sih. Jadi tuh dinding toilet tuh full granit. Dinding toilet full granit sampai atas. Sampai lebih detailnya adalah ketinggian 3 meter. Lantai granit, dinding granit tinggi 3 meter, dan di situ masih ada curve lagi tinggi sebanyak 15 cm. Di mana punya gue sekarang tuh mentok di 3 meter. Dimana kalau misalnya ada curve berarti harus 3 meter, anggaplah 3 meter 10 cm. Nah 10 cm dari mana? Kalau misalkan granitnya itu cuma sampai 3 meter, mau nggak mau 3 meter itu dibongkar. Jadi kayak beberapa keping granit dibongkar karena ceilingnya harus dibongkar, karena desainnya itu ada curve light, jadi ceilingnya harus dibongkar, naikin 10 cm. Setelah dinaikin harus ganti granit juga, karena kalau misalnya nambel dia jelek, jadi ada garisnya. Itu yang harus kamu perhatikan juga dalam pengawasan. Nah itu karena gue kebetulan sekarang lagi ngawasin juga, hal itu terjadi miss daripada orang lapangan. Nah pertanyaannya kenapa bisa miss? Banyak faktor yang bisa membuat miss si kontraktornya tersebut. Pertama mungkin si supervisor ataupun project manager lapangan itu sedang banyak pikiran atau sedang banyak fokus ke banyak proyek, atau yang di luar proyek juga mungkin bisa, misalnya ada urusan keluarga dan sebagainya. Itu masalah tuh pasti ada gitu. Jadi kejadian miss tersebut tuh pasti sering terjadi. Dan juga karena tadi yang gue awal bilang, bos gue tuh baru bahas ini juga mengenai ada beli barang yang seharusnya nggak ada di BQ itu. Jadi bos gue tuh bilang jangan sampai kita di satu proyek ini tuh salah-salahan. Ini kata-katanya cukup menarik, gue kutip untuk gue bagikan ke teman-teman. Jadi dia bilang, bos gue bilang jangan sampai kita salah-salahan di suatu proyek. Kalau misalkan memang ada yang salah, kita duduk bareng, kita cari permasalahannya di mana. Terus kalau misalkan permasalahannya udah ketemu, ya udah berarti jangan sampai untuk berikutnya itu miss, jangan sampai bagian di situ sudah miss, apalagi dengan latar belakang yang sudah bekerja 10 tahun plus harusnya hal tersebut sebenarnya harus minimal banget kesalahannya. Nah cuman baik lagi karena namanya orang juga ada kapasitasnya, mungkin lagi banyak banget pikiran entah di proyeknya atau mungkin pikiran di luar proyek juga ada masalah, itu kita nggak tahu. Dan juga tadi bos gue udah bilang gini, jangan sampai kamu nggak enakan untuk nanya. Jadi misalnya ada permasalahan terus kamu tanya, ini bener gak gini? Jangan sampai kamu enggan buat bertanya, karena kalau misalnya kamu malas bertanya, tersesat di jalan. Apa sih peribahasanya? Malu bertanya sesat di jalan. Daripada ntar kedepannya baru ketahuan, mending dari awalnya tanya. Cuman sebenarnya kalau misalnya kebanyakan nanya juga, yang ditanyain sebel juga sih, karena kan harusnya info-info tersebut sudah ada di entah BQ atau di gambar kerja. Contohnya yang kuf gue tadi juga kesel, itu tuh gambar tuh udah ada, cuman ketahuannya baru sama gue. Kalau misalkan dia udah kerja 20 tahun, ya harusnya dia juga tahu dong. Maksudnya dia juga harusnya ngecek dong. Ini ada kuf gak nih di sini? Ya lihatlah gambar. Dan dia nggak ngecek ke sana. Terus gitu yang lucunya lagi, tadi pas gua ngecek
Di ruangan tersebut kan pasti kan ada furniture kan. Terus udah gitu dia nanya ke gue, Pak di sini ada furniture apa? Lu. Mohon maaf, itu gambar kerja ya. Tujuannya buat dibaca dong, masa dikit-dikit nanya, kecuali tidak ada di gambar kerja. Kalau misalkan tidak ada di gambar kerja, itu gue sangat maklum. Dia bertanya di situ ada apa saja. Cuman tadi lucu banget sih, aduh, entah mau sebel atau gimana. Dia sampai nanya di ruangan itu ada apa aja. Lah, gimana itu ada gambar kerja, ujungnya nanya gue. Di mana tanpa nanya gue pun dia juga bisa tahu di situ ada apa aja. Ya ada lemari apa aja, dia harusnya udah tahu. Ya mungkin dia nggak biasa untuk pekerjaan furniture kali. Gue nggak ngerti ya. Beda ini lightingnya cukup ngalangin, cukup up light. Ya udahlah, semoga nggak jelek, nanti gue edit. Nah, kemudian untuk ceiling tadi kita lanjut ke bagian ceiling. Selain curve-nya, kamu harus mengawasi adalah tipe lampunya. Dimana tipe lampunya kan ada downlight, sekarang ada spotlight, ada track light, misalkan ada outbow, misalkan ada lampu gantung, ada lampu chandelier, misalkan seperti itu. Kamu harus perhatikan apakah tipe-tipe lampu tersebut sudah sesuai yang dipasang di lapangan. Itu adalah hal berikutnya yang harus kamu perhatikan, yang harus kamu awasi juga. Jangan sampai di gambar kamu tulisan lampu gantung dia taruh outbow, kan jadi aneh kan, jadi nggak sesuai desain lah. Itu harus kamu perhatikan juga, itu harus kamu awasin. Jadi sebenarnya buat siapa tadi namanya, Kaulina, sorry. Jadi sebenarnya buat Kaulina, kalau misalkan kamu nggak ngerti mengenai teknis pemasangan, itu nggak masalah. Yang penting kamu harus tahu material apa aja, finishingnya apa aja di bagian lantai ini, di bagian dinding ini, di bagian ceiling finishingnya apa aja, itu kamu harus tahu. Dan juga sebenarnya detail-detail juga cukup diperlukan. Contohnya kayak misalkan pertemuan antar ceiling dan juga dinding, misalkan pengen ada tali airnya atau enggak, itu biasa ditanyain kalau misalkan kamu nggak ada gambar. Nah itu kamu sebenarnya itu harus tahu sih sedikit-sedikit ya mengenai teknis pertemuan. Ya itu dia bahasanya, teknis pertemuan antara material itu sering ditanyakan. Kayak misalkan dinding dan lantai itu biasa ada skirting buat apa? Buat menutupi potongan-potongan granit atau potongan vinil yang ujungnya yang ketemu dinding tuh pasti jelek, karena dinding tuh udah pasti nggak lurus, itu sudah pasti. Nah karena di ujungnya ntar jadi grebes maju mundur segala macem, itu ditutupi dengan skirting. Nah ntar skirtingnya pasti ditanya dari kontraktor materialnya apa. Kalau misalkan belum ada gambar, itu kamu harus tahu materialnya mau apa. Tapi kalau misalkan sudah ada gambar ya lu bisa ngomelin si kontraktornya mengenai material tersebut, mengenai gambar tersebut kan udah ada di gambar kerja. Itu yang harus diawasi. Jadi ada lantai, partisi, dan juga ceiling. Kemudian yang harus diawasi berikutnya adalah mungkin masalah plumbing. Masalah plumbing ini juga cukup tricky, karena biasa untuk plumbing itu tipe keran aja tuh ada yang berbeda-beda. Ada yang kerannya nempel di dinding, ada keran yang nempel di bawah, ada keran yang nempel di wastafelnya, di bowlnya. Kemudian juga si bowlnya sendiri ada macam-macam tipe. Ada yang tinggal numpuk di atas meja, ada yang setengah recess, ada yang tanam gitu kan. Nah itu kamu harus tahu. Kamu harus tentukan juga tuh tipe-tipe lavatory-nya tuh mau pakai yang mana. Terus juga biasa di Toto itu tuh dia sudah menyediakan misalkan bowlnya ini berarti leher angsanya pakai yang ini. Kemudian juga faucetnya cocoknya pakai yang ini. Itu di Toto biasa udah dikasih tahu. Nanti gua akan kasih tunjuk fotonya, contohnya. Jadi dia sudah menyediakan. Bahkan catnya juga sudah disediakan dari si Toto. Nah itu sipilnya ada lantai, partisi, ceiling, kemudian juga plumbing, electrical tadi udah ya, lampu-lampu, cove light. Kemudian juga untuk AC juga harus kamu perhatikan. Di sini ada juga di proyek gue yang lagi gue pegang ini, makanya proyek kantor yang lagi gue pegang ini ada juga kejadian. Jadi klien tersebut tuh sudah ngasih tahu nih, udah ngasih tahu si PM-nya gue, bahwa ini loh, ini tuh AC yang bekas. Jadi tuh karena proyek gue yang lagi gue pegang ini adalah 3 lantai, di mana total AC pemakaian tuh ada 10 kurang lebih ada 12, ada 13. Itu ada AC second, ada AC bekas punya bekas proyek lama, ingin dipakai lagi. Nah dipakainya di mana? Di bagian-bagian yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya storage dia memang cukup gede dan pengen dikasihin AC, ya udah. Nah si klien tersebut sudah ngedatain nih lantai 1 yang pakai AC bekas ini, yang pakai AC baru ini. Nah itu aja miss. Gue nggak tahu nih salah di mana.
udah dikasih listnya, tetapi ketika dipasang kayak nggak diperhatikan dari catatan klien tersebut. Untungnya kliennya menurut gue ini cukup sabar gitu loh, nggak yang ngomel. Kalau misalnya gue jadi kliennya sih gue ngomel sih. Masanya udah dikasih, udah ditandain ini tuh AC baru sekian unit, AC lama sekian unit, masih aja salah. Itu agak disayangkan sih sebenarnya bisa kejadian sampai seperti itu. Jadi gue jadi inget salah satu kata-kata bos gue zaman dulu. Quotesnya bos gue di kantor pertama, dia bilang, lo misalkan bego nggak apa-apa, asal bego lu kelihatan di dalam kantor, jangan sampai lu bego keluar kantor, karena lu di luar kantor lu udah bawa nama kantor gitu loh. Kalau misalkan lu bego di dalam kantor nggak apa-apa, paling diomelin sama teman-teman lah, sama bos, sama teman-teman sendiri, paling ditai-taiin gitu kan, kok bego banget. Nah itu masih nggak apa-apa daripada lu di luar kantor kemudian lu kelihatan bodohnya. Itu bos di kantor pertama gue bilang kayak gitu, dan itu masuk banget ke hati gue gitu, masuk banget ke hati gue dan relate gitu. Sampai tadi yang bos gue sekarang kan juga bilang jangan sampai kamu malu bertanya. Nah tapi menurut gue di sini malu bertanyanya itu jangan kebanyakan nanya ke klien. Kalau misalkan nanyanya di lingkup kantor nggak masalah gitu ya, seenggaknya lo kelihatan begonya di antara teman kantor lah gitu istilahnya. Jangan sampai kelihatan begonya itu sama klien. Nah ini kejadian si AC ini yang tadi gue cerita, di mana udah dikasih catatan dari klien, print out, udah di printin, udah dikasih AC bekas ini, AC baru ini. Nah terus setelah dipasang masih salah kan, jadi gue jadi ingat kata-kata bos gue itu, jadi kelihatan bego di luar kantor tuh, jadi malu-maluin nama kantor jadinya. Anyway, untuk yang dicek, untuk yang diawasi ada apa lagi ya? Listrik, AC, furniture itu yang harus diawasi. Mungkin lebih ke kerapihan ya, dan juga di sini built-in furniture ini penting diawasi. Jadi misalkan ada furniture yang full ke ceiling, atau furniture itu nggak full ke ceiling karena ada adjuster. Nah itu kamu harus awasi apakah di lapangan itu sudah dilaksanakan dengan benar atau belum. Karena di sini lagi-lagi kejadian adalah jadi ceiling di proyek ini tuh naik dari 26 menjadi 3 meter. Kenapa naik? Karena itu berhubungan dengan ada existing jendela luar, itu dia di 3 meter, jadi ceilingnya diratain 3 meter. Yang dimana desain sebelumnya itu adalah 26. Nah, otomatis karena naiknya ceiling tersebut mengakibatkan beberapa built-in furniture itu harus adjust ketinggian. Tetapi di sini hal tersebut sudah disampaikan ke bagian lapangan, tapi bagian lapangan itu kurang diteruskan dengan baik ke bagian kantor, bagian produksi. Nah, makanya jadi situ ada miss. Gue tanya bagian produksi, pernah gak dapat info seperti ini dari orang lapangan? Terus dia bilang nggak pernah. Nah dari sini menjadi tanda tanya besar lagi kan, kenapa informasi tersebut banyak yang nggak sampai. Mungkin yang orang lapangan tersebut lagi sibuk sekali. Mungkin ya itu spekulasi pertama gue. Oh ya, by the way tadi bos gue tuh juga bilang kalau misalkan di kontraktor interior itu lebih ke koordinasi. Jadi buat teman-teman yang misalkan bingung mau ke desainer atau ke kontraktor, kalau misalkan teman-teman suka kontraktor, ini kata-katanya tuh menarik untuk dikutip. Kalau misalnya ke kontraktor itu lebih ke koordinasi antar manusia. Pasti lu berhubungan dengan vendor, dengan klien. Misalkan ada revisi aja deh, ada revisi gambar, lu terima dari klien, terus gitu. Atau misalnya dari desainer, lu harus teruskan ke bagian produksi, kemudian juga ke bagian produksinya harus diteruskan ke anak buahnya lagi kan. Itu kalau misalkan perubahan furniture. Belum kalau misalkan pengen ganti lampu aja, misalkan pengen ganti watt, lo harus pesan lagi ke supplier lampu dan sebagainya. Nah dalam satu proyek itu akan sangat banyak sekali koordinasi yang terjadi di kontraktor interior. Nah gue nggak tahu apakah teman-teman di sini lebih suka bekerja di desainer atau kontraktor interior. Dimana kalau misalkan desainer yang gue rasakan, sekali lagi yang gue rasakan,
itu lebih monoton. Oh ya, gue mau cerita gini. Ada kejadian menarik di ini. Ketika gue pindah dari kontraktor interior ke desainer. Jadi gue ingat banget waktu itu gue kan tahun pertama itu gue kontraktor. Kemudian dari kontraktor gue pindah ke desainer 6 bulan. Dan waktu itu dari kontraktor tersebut gue pindah ke desainer, di mana itu gue kalau nggak salah habis wawancara apa ngapain gitu, gue lupa, karena lagi nyari marmer atau granit gitu. Gue langsung nyeletuk. Itu memang itu kondisinya memang gue habis interview, jadi belum masuk kerja. Terus deh gitu gue di situ langsung nyeletuk lah. Lagi nyari apa, lagi nyari ini. Terus mau coba pakai supplierku gak, harganya ini murah kalau misalnya di kantorku. Terus deh ternyata perlakuan gue tersebut, celetukan gue tersebut atau sifat gue tersebut, yang dimana pembelaan gue adalah sebagai suatu sikap yang inisiatif, itu ternyata dianggap tidak baik oleh bosnya. Ini kesan pertama mereka juga bilang ke gue, ini kan kamu kan baru belum juga masuk kan, baru interview, terus kamu tiba-tiba nawarin kayak gitu. Menurut mereka itu kurang sopan. Oke. Nah kemudian karena gue penasaran, gue tuh orangnya kan sangat observatif. Gue sangat observatif. Bener gak sih ini kelakuan gue salah atau enggak? Bener gak sih yang gue lakukan ini nggak sopan gitu? Nah ini gue terapkan cukup sama persis di kantor kontraktor gue yang ke sekarang ini. Jadi gue dari 6 bulan itu gue cabut, gue pindah ke 2 tahun, dan 2 tahun ini gue pindah ke 1 tahun. Gue terapkan ke kantor yang ini. Dan pas gue terapkan di kantor ini, sebelumnya gue juga terapkan di ini sih. Cuman karena di kantor ketiga gue ini yang kontraktor setelah 6 bulan ini, itu tuh masih sepantaran, jadi ngomongnya masih enak kan. Gue coba terapkan kalau misalkan ke yang lebih senior lah, yang lebih tua, dimana kantor ini bosnya aja udah 40-an gitu lah umurnya. Gue terapkan juga sifat gue ini ke sini, ke kantor ini. Waktu itu gue ngasih kaca. Kau mau gak nih ada supplier aku, harganya lebih murah dari kantor pertama. Itu supplier dari kantor pertama gue pakai sampai kantor sekarang. Cuman kayaknya sekarang nggak jalan karena kemarin sempat ada ngirim barang lama gitu lah, terus jadi kayak males pakainya. Nah itu gue terapkan di kantor nih. Bedanya yang pertama, yang di desainer itu adalah granit, yang ini gue terapkan kaca. Terus gitu apa feedbacknya? Coba teman-teman tebak apa feedbacknya. Feedbacknya adalah disambut dengan baik. Dia bahkan sampai bilang, kalau misalnya kalian ada vendor-vendor yang lebih murah, bisa kasih masukan ke kita, bisa kasih masukan ke kantor ini. Supaya apa ya? Supaya profitnya kan juga bareng-bareng juga kan. Itu dia perbedaan antara desainer dan kontraktor, dimana desainer itu menurut gue lebih ke di depan laptop, monoton, dan kontraktor itu lebih koordinasi semuanya. Dan juga di sini, ini ada kejadian lucu juga. Sorry, ini jadi ada panjang. Ada kejadian lucu di mana kalau misalkan di kontraktor lu tuh akan sangat berkoordinasi, telepon sana sini, WA segala macam, entah vendor, entah klien, entah supplier material, terus juga entah misalkan ke mandor, entah misalkan ke supervisor, atau misalkan ke tukang langsung, ada kirim barang dari vendor harus ngabarin orang kantor, dan sebagainya. Itu akan sering sekali menggunakan telepon, WA juga sering. Terus udah gitu, ini kejadian sumpah, ini beneran kejadian. Jadi gue dari kantor pertama gue pindah ke desainer nih, kemudian di desainer nih gue nanya ke kontraktor dengan cara menelepon. Gue tanya mengenai waktu itu mengenai apa ya, gue lupa, pokoknya mengenai detail ataupun mengenai gue lupa deh, pokoknya nanya mengenai detail atau apa, di mana hal tersebut gue lakukan dengan cara menelepon sekali lagi. Terus udah gitu, apa tau gak feedback dari temen gue, feedback dari temen kantor gue yang kerjanya udah lama, adalah dia bilang, anjir Ban, kok lu kayak sibuk banget sih. Ini bener-bener gue langsung ngeh anjir. Oh iya, gue kerja di desainer itu
workflow-nya itu mungkin memang di depan laptop terus sehingga tidak terbiasa dengan yang namanya telepon menelepon. Itu mungkin bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman apakah pengen ke desainer ataupun kontraktor. Ini tapi yang gue alami. Ini yang gue alami sekali lagi. Mungkin ada desainer yang hobinya telepon sana sini, mungkin juga ada yang kelihatannya kok sibuk banget, tapi ya emang itu mungkin menurut gue mungkin karena gue udah habit di kantor pertama, udah menjadi habit kalau ada masalah ya telepon gitu loh. Ini ada masalah di mana nih, telepon. Misalnya ada sambungan yang salah atau gimana ya telepon gitu. Cuman ternyata di reaksi membuat reaksi dari teman kantor gue mengatakan, kok lu kayak sibuk banget sih, padahal kayak cuman telepon. Dan mungkin nadanya itu karena nadanya itu agak kencang gitu ya, mungkin agak kencang, jadi dikira kayak ini ngapain sih kok sibuk banget telepon kenceng-kenceng, mungkin. Cuman ketika temen gue bilang gitu, gue kayak langsung, oh ya, ini desainer, kerjaannya gue tahu di depan laptop doang. Jadi ketika gue ajak telepon akan menimbulkan reaksi demikian, menimbulkan reaksi yang seolah-olah sibuk gitu, padahal ya gue menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menelepon. Oke, kok jadi ngalor ngidul ya. Itu tuh menjawab pertanyaan dari Kaulina untuk yang diawasin apa aja. Dari situ sampai ngasih tahu apa aja yang harus diawasin, sampai ke pengalaman gue masuk desainer. Menarik. Ada banyak yang bisa dibahas. Di kantor pertama juga ada hal lucu lagi yang bisa dibahas, cuman video sudah terlalu lama. Oke, sekarang udah jam berapa? Sekarang sudah jam 7 kurang 15. Ini banyak banget nyamuknya. Gue takut demam berdarah. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang pengen nanya, bisa tulis di kolom komentar, ntar akan gue baca. Kalau misalnya ada yang menarik, bisa gue bahas. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin berpendapat, juga silahkan berkomentar di bawah. Kolom komentar terbuka dengan lebar. Oke, kalau gitu sampai jumpa di monovlog berikutnya. Bye-bye.